Namaku Arif. Kalau orang lihat hidupku sekarang, mungkin mereka bakal bilang aku beruntung. Tapi mereka nggak tahu gimana rasanya. Jadi aku dulu, hidup pas-pasan, kerja serabutan, dan punya pacar yang jadi alasan utama aku bertahan. Namanya Nisa. Aku dan Nisa udah bareng hampir 8 tahun, dari zaman masih naik motor butut ke kampus, sampai kerja di warung fotokopi cuma buat nambah uang jajan. Kita punya mimpi bareng, punya rumah kecil, usaha sendiri, dan hidup cukup tanpa ngerepotin siapa-siapa. Nisa waktu itu sederhana banget. Aku masih diingat, tiap kali aku ngeluh capek kerja, dia selalu bilang, "Yang penting kita bareng, Rif. Aku nggak butuh kamu kaya. Aku cuma pengen kamu terus berjuang." Kata-kata itu yang bikin aku semangat tiap hari. Makanya waktu aku mulai buka usaha kecil, jualan kaos online, aku lakuin semuanya buat masa depan kita. Aku rela nggak nongkrong, nggak liburan, bahkan jarang keluar, cuma buat ngumpulin modal. Tapi waktu berjalan, segalanya pelan-pelan berubah. Di awalnya cuma hal kecil. Nisa mulai jarang balas chat. Kalau aku ajak ketemu, alasannya sibuk. Tapi aku pikir ya wajar, dia juga kerja. Aku tega mau mikir buruk. Aku percaya dia. Sampai akhirnya, suatu malam, aku inget banget. Aku lagi ngerjain pesanan baju, jam 2 pagi, tiba-tiba Nisa ngechat. "Kita bisa ketemu besok? Ada yang mau aku omongin." Nada chatnya dingin. Dan entah kenapa malam itu, dada aku rasanya berat banget. Sebenarnya nggak tahu kalau besoknya, hidupku bakal berubah total. Besoknya aku datang ke tempat biasa kita nongkrong. Warung kopi kecil di pojokan taman. Dia udah duduk di sana, tapi bukan Nisa yang biasanya. Senyumnya hambar, matanya kayak kosong. Aku duduk di depannya, berusaha tenang. "Kenapa sayang? Kok serius banget?" Dia diam sebentar, narik napas, lalu bilang pelan, "Aku dilamar Rif sama Dimas." Aku bengong. "Dimas, polisi itu?" Yang dulu sering bantu Nisa waktu ada acara kampung. Aku cuma bisa ketawa kecil berharap dia bercanda. Tapi enggak. Tatapan matanya tegas. "Aku udah mikir matang-matang, Rif. Dimas bisa kasih aku masa depan yang pasti. Ku capek nunggu kamu sukses. Aku pengen hidup tenang." Waktu itu sih aku cuma bisa diam. Dunia rasanya berhenti. 8 tahun aku berjuang. Semua mimpi yang kita bangun bareng hancur seketika. Aku nggak marah. Aku cuma nyesek. Aku ingat kata-kata terakhir yang keluar dari mulutku waktu itu. "Oke Nis, kalau itu yang kamu mau, semoga kamu bahagia." Dan malam itu aku pulang sambil nangis. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena sadar, ternyata perjuangan nggak selalu dihargai oleh orang yang kita perjuangkan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Tapi satu hal yang pasti, malam itu jadi titik di mana Arif yang dulu mati. Setelah malam itu, semuanya berubah. Aku masih coba ngejalanin hari kayak biasa, tapi jujur aja, semuanya terasa kosong. Dulu, setiap kali aku buka mata, hal pertama yang kulihat di layar HP adalah chat dari Nisa. Sekarang, kosong. Bahkan notif pun nggak ada. Aku masih sering ngecek berharap dia nyapa duluan, tapi ya, nggak pernah ada. Hari-hari setelah dia ninggalin aku terasa panjang banget. Aku kerja, tapi pikiranku kemana-mana. Pesanan baju mulai berkurang karena aku nggak fokus. Teman-temanku bilang, "Rif, kamu tuh terlalu ngarepin orang. Udah, fokus ke hidupmu aja." Aku cuma senyum. Mereka nggak ngerti rasanya ditinggal pas lagi berjuang. Yang paling nyakitin bukan karena dia pergi, tapi karena aku ingat betapa aku dulu percaya dia nggak akan ninggalin. Tapi setelah ku pikir-pikir, sebenarnya tanda-tanda itu udah muncul dari lama. Ku aja yang terlalu buta karena cinta. Beberapa bulan sebelum dia ninggalin aku, Nisa mulai sering cerita soal Dimas, polisi muda yang katanya baru pindah ke kelurahannya. Awalnya cuma cerita ringan kayak, "Tadi Dimas bantu aku waktu ban motor kempes." Atau Maisam, Dimas orangnya lucu tapi agak serius. Waktu itu aku nggak curiga. Aku pikir ya wajar aja, teman biasa. Tapi lama-lama, dia sering banget nyebut nama itu. Bahkan waktu aku lagi cerita soal rencana bisnis, dia malah bilang, "Dimas aja udah punya rumah, Rif. Padahal umurnya cuma beda dikit sama kamu." Kalimat itu menusuk banget. Tapi aku tahan. Aku cuma bilang pelan, "Aku juga pengen kayak gitu, Nis, tapi aku lagi berproses." Dia cuma angguk, tapi dari tatapannya aku tahu, dia mulai nggak percaya sama prosesku. Aku mulai ngerasa kayak semua perjuangan yang aku lakuin nggak ada artinya lagi buat dia. Waktu aku lembur sampai pagi, dia malah bilang, aku terlalu sibuk. Waktu aku bilang aku pengen nabung buat modal usaha lebih besar, dia bilang aku terlalu ngimpi. Padahal dulu dia yang paling semangat kalau aku ngomong soal cita-cita.
Sekarang dia malah jadi orang yang paling sering bikin aku ragu sama diri sendiri. Sampai akhirnya satu sore aku datang ke rumahnya tanpa bilang dulu. Aku pengen kasih kejutan. Aku udah berhasil dapet pelanggan besar pertama. Aku pengen kasih tahu kabar baik itu ke dia langsung. Tapi waktu aku sampai di depan rumahnya, aku lihat Dimas di sana. Dia lagi berdiri di teras sambil ngobrol sama ibunya Nisa. Dan dari cara mereka senyum, aku tahu posisi Dimas sudah jauh lebih dianggap dari aku. Aku nggak mau bikin drama, jadi aku nggak nyapa siapa-siapa. Aku cuma berdiri sebentar lalu balik lagi. Dan di jalan pulang, aku cuma bisa mikir, mungkin aku memang bukan laki-laki yang cukup baik buat dia. Sejak hari itu, aku mulai jaga jarak. Aku nggak mau maksa. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, Nisa pelan-pelan udah berubah. Dan aku mulai siapin hati buat kehilangan yang paling berat. Kehilangan seseorang yang dulu jadi alasan utama aku bertahan. Hari itu aku masih ingat jelas, siang yang panas. Matahari nyengat banget tapi entah kenapa tubuhku malah dingin. Entah karena firasat buruk, atau karena aku udah capek pura-pura nggak tahu arah hubungan ini bakal kemana. 2 minggu setelah aku lihat Dimas di rumah Nisa, tiba-tiba aku dapat undangan lewat pesan WhatsApp dari teman lamaku, Rian. Pesannya singkat banget. Rif, sabar ya. Gue juga kaget, tapi lo harus tahu. Aku scroll ke bawah, dan waktu lihat lampiran fotonya, jantungku langsung berhenti sesaat. Itu undangan pernikahan. Nama yang tertera di situ, Dimas and Nisa. Aku senggak langsung percaya. Aku baca ulang mungkin 10 kali, tapi tetap sama. Nama itu nggak berubah. Aku ngerasa dunia berhenti. Tanganku gemetar, pandanganku kabur. Aku cuman bisa duduk lama di depan meja kerja, staring ke layar HP yang masih nyala. Setelah beberapa menit bengong, aku cuma ketawa kecil. Oh, jadi ini akhir dari 8 tahun? Suaraku parau sendiri. Lucunya, di hari yang sama, paket pesanan kaos dari pelanggan besar pertamaku datang. Harusnya hari itu jadi hari bahagia. Tapi rasanya hampa. Semua kerja keras itu tiba-tiba nggak berarti apa-apa. Kayak malamnya, aku jalan ke taman. Tempat di mana dulu aku dan Nisa sering ngobrol soal masa depan. Bangku kayu di pojokan itu masih sama, tapi suasananya udah beda. Aku duduk di situ lama banget, cuma ngeliatin langit, mikir gimana bisa seseorang yang dulu aku perjuangin mati-matian, sekarang bahkan nggak bisa aku panggil sayang lagi. Beberapa hari kemudian, aku sempat dapat kabar dari teman. Katanya Nisa kelihatan bahagia banget di acara lamaran. Dia bahkan sempat update story, pakai kebaya pink muda, senyum lebar di samping Dimas yang berseragam polisi. Dan anehnya, aku nggak bisa marah. Yang ada cuma rasa kosong. Aku sadar, mungkin ini udah jalan Tuhan. Tapi ya namanya manusia. Hati nggak bisa langsung sembuh. Aku mulai kehilangan arah. Usaha onlineku pelan-pelan turun karena aku kehilangan fokus. Tiap buka laptop rasanya percuma. Kalau dulu aku kerja keras buat masa depan kami, sekarang aku nggak tahu lagi buat siapa aku berjuang. Pagi-pagi aku bangun tanpa semangat. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Aku cuma jalanin hidup kayak robot. Sampai suatu malam aku lihat cermin di kamar kosku. Rambut acak-acakan, mata sembab, wajah kusam. Aku nyengir kecil dan ngomong ke bayanganku sendiri. Kamu hancur, Rif. Tapi kamu harus sadar, nggak ada yang bakal nolong kamu selain diri kamu sendiri. Kalimat itu entah kenapa bikin aku sadar. Kalau aku terus tenggelam di kesedihan, aku bakal kalah 2 kali. Kehilangan dia dan kehilangan diriku sendiri. Malam itu aku ambil keputusan besar. Aku matikan semua notif sosmed, aku hapus semua foto Nisa. Dan aku janji sama diri sendiri. Aku bakal buktiin kalau aku bisa bangkit tanpa dia. Bukan buat balas dendam, tapi buat ngebuktiin ke diriku sendiri kalau kehilangan bukan akhir dari segalanya. Di malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa nangis. Masih sakit sih, tapi di dalam hati ada secuil api kecil yang mulai nyala. Dan aku nggak tahu kalau api kecil itu nanti bakal jadi bara besar, yang bakal ngebakar semua rasa rendah diri dan sakit hati yang aku simpan selama ini. Itu awal dari kebangkitanku. Setelah Nisa menikah, hidupku rasanya kayak film hitam putih, datar, dingin, gas nggak ada warna. Hari-hariku cuma diisi rutinitas yang sama. Bangun, buka laptop, bengong, lalu tidur lagi. Usaha kaos onlineku mulai sepi. Pelanggan satu-satu pergi karena aku jarang respon chat. Semangatku hilang total. Aku masih tinggal di kosan kecil. Kamarnya sempit banget. Cuma muat 1 kasur, meja, dan lemari tua. Tiap malam aku dengar suara motor lewat, dan entah kenapa aku selalu berharap salah satunya Nisa yang datang buat bilang, aku nyesel. Tapi ya, nggak pernah terjadi. Bulan-bulan pertama setelah dia nikah, aku bisa dibilang manusia paling kacau.
Nggak peduli sama penampilan, makan sembarangan, kadang nggak mandi 2 hari. Aku cuman ngerasa hampa. Sampai satu hari aku ketemu sama Bang Jody, teman lama yang dulu sering bantu aku waktu mulai jualan. Dia datang ke kosan tanpa kabar, terus langsung ngomel lihat keadaanku. "Rif, lo mau terus jadi mayat hidup begini? Lo tuh punya potensi, bro. Jangan nyanyain hidup cuma gara-gara cewek." Awalnya aku cuma diam, tapi dia nggak berhenti ngomong. Dia buka laptopku, liatin toko onlineku yang udah berdebu, dan bilang, "Lihat ini, dulu lo punya impian. Lo pengen buktiin kalau bisa sukses dari nol kan? Ya udah, mulai lagi." Entah kenapa kata-kata dia waktu itu ngena banget. Malamnya aku buka lagi akun tokoku. Chat pelanggan yang belum dibalas udah ratusan. Tapi untuk pertama kalinya, aku ngerasa pengen nyoba lagi. Aku mulai balas satu-satu. Minta maaf ke pelanggan. Beberapa ada yang marah, tapi sebagian masih mau pesan. Ku mulai promosi kecil-kecilan, desain ulang kaos, dan pasang target harian. Dan perlahan semuanya mulai bergerak lagi. Setiap kali aku hampir nyerah, aku selalu ingat wajah Nisa. Bukan karena benci, tapi karena aku nggak mau terus diingat sebagai cowok gagal yang ditinggal pas miskin. Aku mau berubah. Hari demi hari usahaku mulai tumbuh. Nggak besar, tapi cukup buat bayar kos, makan layak, dan nabung sedikit. Aku juga mulai nonton video bisnis di YouTube, belajar marketing, branding, sampai cara bikin desain yang menarik. Bang Jody terus bantuin. Dia yang ngenalin aku ke supplier baru dan ngajak gabung komunitas jualan online. Aku belajar banyak. Ternyata dunia ini luas banget. Dan selama ini aku cuma fokus pada satu orang yang malah ninggalin aku. 3 bulan kemudian, aku punya momen yang gak bakal aku lupain. Ada satu pelanggan besar dari Jakarta yang pesan 100 kaos buat event kampus. Nilainya lumayan gede buatku waktu itu. Begitu pesanan selesai dan uang masuk ke rekening, aku bengong ngeliatin saldo di layar HP. Tanganku gemetar, bukan karena nominalnya besar, tapi karena untuk pertama kali dalam hidupku aku ngerasa berhasil. Malamnya aku keluar sendirian, beli nasi goreng di pinggir jalan. Sambil makan aku senyum sendiri, rasanya lega. Bukan karena uang, tapi karena aku sadar, aku bisa berdiri lagi. Aku ngeliat ke langit malam dan ngomong pelan, "Makasih Yanis, karena kamu ninggalin aku belajar berdiri sendiri." Dan anehnya malam itu aku bener-bener ikhlas. Bukan karena udah lupa, tapi karena akhirnya aku tahu, luka juga bisa jadi bahan bakar buat bangkit. Beberapa bulan ke depan, hidupku mulai stabil. Orderan terus meningkat, aku pindah ke kontrakan yang lebih bagus, dan mulai rekrut 1 karyawan. Semangatku balik lagi. Tapi di balik semua itu, aku belum tahu kalau perjalanan ini baru separuh jalan. Karena beberapa tahun kemudian, takdir bakal ngebalikin segalanya. Orang yang dulu ninggalin aku bakal datang lagi, tapi kali ini bukan buat cinta, melainkan karena penyesalan. Setelah sekian lama hidup dalam gelap, akhirnya aku mulai lihat cahaya lagi. Usahaku yang dulu hampir mati, sekarang malah mulai berkembang pesat. Orderan datang tiap hari, pelanggan makin banyak, dan yang paling penting sih aku mulai punya arah lagi dalam hidup. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru. Buka laptop, nyeduh kopi, terus mulai kerja. Aku udah nggak mikirin siapa yang ninggalin aku. Fokusku cuma satu, jadi lebih baik dari kemarin. Bang Jody sering datang bantu, bahkan ngajak aku gabung ke pameran UMKM lokal. Dari situ aku mulai kenalan sama orang-orang penting, pengusaha muda, desainer, sampai pebisnis besar yang tertarik sama konsep brandku. Nama tokoku mulai dikenal dan dari situ aku mulai ngerasa, ternyata kerja keras nggak pernah bohong. Suatu hari aku dapat undangan dari kampus tempat dulu aku kuliah. Mereka minta aku jadi pembicara di seminar kewirausahaan. Awalnya aku kira itu cuma bercanda, tapi ternyata beneran. Aku yang dulu cuma mahasiswa biasa yang sering diremehin, sekarang diundang buat ngasih motivasi. Waktu aku berdiri di depan panggung, ngeliat mahasiswa-mahasiswa yang duduk rapi di kursi, rasanya aneh. Dulu aku di posisi mereka, bingung, takut gagal, dan ngerasa hidup nggak adil. Sekarang, aku jadi orang yang ngomong di depan mereka tentang arti perjuangan. Aku bilang waktu itu, kadang Tuhan ngambil sesuatu yang kita sayang bukan buat nyakitin, tapi buat ngingetin kalau kita bisa berdiri tanpa siapapun. Kalimat itu bikin ruangan hening, dan dalam hati aku tahu, aku ngomong itu bukan buat mereka, tapi buat diriku sendiri. Setelah acara itu, hidupku makin berubah cepat. Brandku mulai diliput media lokal, penjualan naik drastis, dan aku mulai rekrut beberapa karyawan baru. Aku juga mulai kerja sama dengan vendor besar buat suplai bahan baku. Pelan tapi pasti, aku mulai dikenal. Bukan cuma di kota tapi sampai luar daerah.
Tapi di tengah semua pencapaian itu, aku tetap nggak lupa sama masa-masa aku jatuh. Kosan sempit, nasi bungkus, malam tanpa tidur, semuanya masih terekam jelas di kepalaku. Mungkin itu yang bikin aku tetap rendah hati. Sampai suatu sore, aku lagi rapat bareng tim di kantor kecilku yang baru. Tiba-tiba salah satu karyawan nyodorin ponsel dan bilang, "Bang, ini kayaknya kenal deh. Ada berita polisi dipecat karena kasus penyalahgunaan jabatan. Namanya Dimas." Aku langsung diam. Namanya muncul jelas di layar berita online. Dimas Saputra, mantan anggota kepolisian, diberhentikan karena dugaan pemerasan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kubaca pelan-pelan. Tangan ini sempat berhenti di tengah meja, antara kaget dan nggak percaya. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena ternyata roda benar-benar berputar. Orang yang dulu dianggap punya masa depan pasti justru hancur karena sifatnya sendiri. Aku nggak seneng lihat orang jatuh, tapi jujur aja, ada bagian kecil dari diriku yang merasa lega. Bukan karena dia gagal, tapi karena ternyata Tuhan nggak tidur. Beberapa hari setelah itu, aku dapet DM di Instagram dari akun yang nggak asing, Nisa. Pesannya singkat, "Hai Rif, boleh ngobrol sebentar?" Aku nggak langsung bales. Aku baca pesan itu berkali-kali sambil ngelihat profilnya yang udah jarang update. Dari foto-fotonya kelihatan jelas hidupnya nggak secerah dulu. Mata yang dulu bersinar sekarang kosong. Senyum yang dulu tulus sekarang dipaksakan. Ku diam lama, bukan karena masih baper tapi karena aku sadar aku udah di fase hidup yang beda. Aku tutup HP, narik napas panjang dan bilang dalam hati, akhirnya, yang dulu ninggalin aku pas susah, sekarang ngerasain rasanya kehilangan yang sesungguhnya. Tapi aku nggak mau sombong. Aku tahu hidup ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang belajar ikhlas dan bersyukur. Karena ternyata semua sakit yang dulu aku benci, justru jadi alasan aku bisa sampai di titik ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku nggak ngerasa sedih kalau inget Nisa. Yang aku rasain cuma satu, lega. Karena akhirnya aku benar-benar sembuh. Beberapa hari setelah Nisa ngirim pesan, aku masih belum bales. Bukan karena sombong, tapi karena aku nggak tahu harus mulai dari mana. Apa aku harus pura-pura nggak tahu masa lalu? Atau harus nanya langsung kenapa dia baru datang sekarang? Pesan itu tetap nongkrong di DM, tanpa aku sentuh. Sampai satu malam aku lagi duduk di teras kontrakan baru. Rumah kecil tapi nyaman. Hasil jerih payahku selama ini. Tiba-tiba HP-ku bunyi lagi. Nomor sebarari tapi aku tahu siapa. "Rif, aku cuma pengen minta maaf. Aku tahu mungkin aku nggak pantas ngomong apapun lagi. Cuma itu isi pesannya. Tapi rasanya kayak dibanting balik ke masa lalu." Aku balas singkat aja. "Aku maafin, Nis. Semoga kamu baik-baik aja." Nggak lama, dia ngetik lagi, panjang kali ini. Cerita soal hidupnya setelah menikah. Tentang Dimas yang berubah setelah dipecat. Sering marah, bahkan katanya sempat main tangan. Dia juga bilang sekarang hidupnya berantakan. Harus kerja serabutan buat bertahan. Kubaca pelan-pelan. Dulu aku yang di posisi itu. Berjuang mati-matian buat bertahan. Sekarang dia. Lucunya, rasa sakit yang dulu aku simpan ternyata udah hilang. Aku nggak ngerasa marah, malah kasihan. Beberapa hari kemudian takdir kayak sengaja main-main. Aku dapat undangan acara pameran bisnis di kota. Dan pas aku datang di sana, aku ngeliat dia, Nisa. Dia berdiri di depan booth kecil yang jualan makanan ringan. Wajahnya kelihatan lebih tirus, kulitnya agak kusam, tapi matanya masih sama, mata yang dulu aku kenal banget. Dia kaget waktu lihat aku. Bener-bener kaget. Mungkin nggak nyangka aku yang dulu cuma cowok biasa. Sekarang datang pakai kemeja rapi, lengkap dengan ID card founder. Dia sempat nyamperin, "Rif, ini kamu." Aku senyum kecil. "Iya, kamu apa kabar?" Dia nunduk senyum kaku. "Baik, ya gitu deh." Kita ngobrol sebentar, basa-basi seadanya. Tapi aku tahu di balik senyum itu, dia lagi nahan banyak rasa, malu, penyesalan, dan mungkin rindu. Waktu pamit, dia sempat bilang pelan, "Kamu berubah, Rif. Aku bangga lihat kamu sekarang." Aku cuma jawab ringan, "Kamu juga bisa kok berubah. Hidup nggak berhenti di satu kesalahan." Aku nggak tahu kenapa, tapi setelah pertemuan itu hatiku tenang banget. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya aku bisa ngelihat dia tanpa rasa benci lagi. Tapi ternyata pertemuan itu bukan akhir. Justru jadi awal babak baru antara aku dan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Sejak pertemuan di pameran itu, Nisa mulai sering ngontak aku. Awalnya cuma nanya soal bisnis. Katanya pengen belajar jualan online juga. Aku bantu sebisaku, cuma sebatas teman. Aku pikir itu nggak masalah. Aku udah move on, aku udah punya hidup baru. Tapi lama-lama,
dia mulai cerita hal-hal pribadi. Tentang betapa kerasnya hidup setelah ditinggal. Dimas, tentang rasa bersalah karena ninggalin aku dulu. Kadang malam-malam dia nelpon cuma buat curhat. Demi akhirnya aku nggak tega buat nolak. Aku bodoh ya, Rif. Dulu aku pikir cinta itu cuma soal siapa yang mapan. Ternyata nggak segampang itu. Aku diam. Dalam hati aku tahu, kalau aku jawab iya, itu kayak nusuk dia lebih dalam. Jadi aku cuma bilang pelan. Semua orang pernah salah, Nis. Yang penting kamu belajar. Sebenarnya aku mulai takut. Takut karena aku ngerasa sedikit iba. Dan rasa iba itu pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dulu udah aku kubur dalam-dalam. Sampai suatu hari dia ngajak ketemuan lagi. Katanya cuma mau ngobrol soal kerja sama. Aku setuju, toh konteksnya bisnis. Kita ketemu di kafe kecil yang dulu sering kita datengin waktu masih pacaran. Begitu dia datang, suasananya langsung aneh. Dia pakai baju sederhana, tanpa makeup berlebihan. Tapi yang paling jelas dari wajahnya, bukan kecantikan, tapi kesedihan. Dia langsung bilang tanpa basa-basi, "Rif, aku nyesel." Aku diam. Aku ninggalin kamu waktu kamu lagi berjuang. Aku pikir aku bakal bahagia, tapi ternyata enggak. Setiap hari aku nyesel. Air matanya jatuh. Jujur bagian dari diriku pengen marah, pengen bilang terlambat. Tapi mulutku nggak bisa ngeluarin kata-kata itu. Aku cuma duduk di depannya nyoba tenang. "Nis," aku bilang pelan, "waktu kamu ninggalin aku ngerasa dunia berhenti. Tapi ternyata enggak. Dunia terus jalan dan aku belajar bangkit. Sekarang, aku udah berdamai. Tapi aku nggak bisa balik ke masa lalu." Dia nangis makin keras. Tapi aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku udah sembuh, dan aku nggak mau sakit lagi. Sebelum pulang, aku cuma bilang satu hal. "Kamu dulu ninggalin aku buat dapat masa depan. Sekarang aku udah punya masa depan itu, tapi tanpa kamu. Kuharap kamu juga bisa dapat masa depanmu sendiri. Di sini bukan dari siapapun, tapi dari perjuanganmu sendiri." Dia cuma ngangguk dan pergi dengan mata sembab. Aku duduk lama di situ, ngelihat gelas kopi yang udah dingin. Rasanya lega, tapi juga aneh. Kayak akhirnya nutup pintu yang selama ini masih setengah terbuka. Malam itu aku sadar satu hal. Kadang Tuhan nunda kebahagiaan kita, cuma biar kita siap menerimanya di waktu yang tepat. Dan malam itu, aku benar-benar siap buat hidup baru, tanpa bayangan masa lalu yang terus ngejar. Setelah pertemuan di kafe itu, aku pikir semuanya selesai. Tapi ternyata nggak semudah itu. Beberapa minggu kemudian kabar tentang Nisa menyebar. Katanya dia bercerai. Awalnya aku nggak mau tahu, tapi dunia ini sempit. Suatu pagi, aku lagi mampir ke pasar buat belanja bahan catering, usaha baruku yang lagi naik. Aku lihat dia duduk di pinggir toko kelontong, jualan gorengan sederhana. Nisa, perempuan yang dulu ninggalin aku demi kehidupan mewah, sekarang duduk di bawah panas matahari. Tangannya kotor minyak, bajunya lusuh. Tapi yang paling nyakitin bukan penampilannya, melainkan tatapan matanya waktu sadar aku berdiri di depannya. Dia langsung nunduk. Waktu aku samperin, dia nyoba senyum, tapi kelihatan banget kalau dia malu. Rif, jangan lihat aku kayak gini," katanya pelan. Aku jawab lembut, "Aku nggak lihat kamu kayak gini, Nis. Aku cuma lihat seseorang yang lagi berjuang, sama kayak dulu aku." Dia nangis. Air mata itu jatuh ke gorengan yang lagi dia pegang. Ku kasih dia uang, tapi bukan sebagai belas kasihan. "Anggap ini modal tambahan ya. Aku tahu kamu kuat. Aku percaya kamu bisa mulai lagi." Dia sempat nolak, tapi akhirnya nerima juga. Dan waktu itu, aku ngelihat sesuatu di matanya. Bukan lagi kesombongan atau penyesalan, tapi kerendahan hati yang tulus. Ku jalan pergi dengan hati yang aneh, campur antara lega dan haru. Tuhan benar-benar punya cara unik buat nunjukin siapa yang harus jatuh, demi siapa yang harus belajar memaafkan. Setahun berlalu, hidupku berubah banyak. Bisnis cateringku makin besar, aku udah punya beberapa karyawan. Bahkan sering dapat pesanan dari perusahaan. Tapi di balik semua itu, aku tetap ingat pesan penting dari hidup. Jangan pernah sombong dengan keadaan. Suatu hari aku dapat telepon dari pihak panti asuhan. Mereka minta sponsor makanan buat acara anak yatim. Aku langsung setuju. Pas hari acaranya tiba, aku datang sendiri buat ngantar makanan, dan di sana aku ketemu Nisa lagi. Ternyata dia kerja di situ sebagai relawan. Dia kelihatan beda banget sekarang, sederhana tapi damai. Nggak lagi ada bayangan kesedihan di wajahnya. Dia nyapa aku dengan senyum tulus. "Rif, terima kasih ya. Aku nggak nyangka kamu bakal datang sendiri." Aku balas senyum. "Aku senang bisa bantu. Aku juga nggak nyangka kamu di sini." Kita ngobrol sebentar, tapi kali ini nggak ada canggung, nggak ada luka.
Hanya dua orang yang sama-sama udah belajar banyak dari hidup. Waktu aku mau pamit, dia bilang sesuatu yang bikin aku diam lama. Rif, dulu aku minta kebahagiaan dari orang lain dan hasilnya aku hancur. Sekarang aku belajar. Kebahagiaan itu bukan dikasih, tapi diciptain. Terima kasih udah pernah jadi bagian dari proses belajar itu. Aku cuma jawab pelan, aku juga belajar hal yang sama. Nis, terima kasih udah pernah hadir di masa sulitku. Dan kali ini perpisahan itu bukan luka, tapi penutup yang tenang. 2 tahun sejak pertemuan terakhirku dengan Nisa, sekarang hidupku udah benar-benar stabil. Aku punya rumah kecil yang hangat, bisnis yang jalan, dan seseorang yang datang tanpa aku duga. Namanya Rara, karyawan baru di tempatku. Ceria, polos, tapi punya hati yang kuat. Dia nggak datang saat aku jatuh, tapi dia datang saat aku udah belajar berdiri sendiri. Dan mungkin itu yang bikin aku yakin. Karena cinta yang datang di waktu tenang, rasanya paling jujur. Today sore misinya aku duduk di halaman rumah, ngeliat langit jingga sambil mikir tentang semua yang udah lewat. Tentang Nisa, tentang perjuanganku, tentang rasa sakit yang dulu hampir ngebunuh semangatku. Tapi sekarang aku cuma bisa senyum. Aku sadar, hidup bukan tentang siapa yang pergi atau siapa yang datang. Hidup itu tentang bagaimana kita tetap jadi orang baik meskipun pernah disakiti, dan tetap kuat meskipun pernah ditinggalkan. Beberapa bulan kemudian aku nikah. Bukan pernikahan mewah, tapi penuh ketulusan. Dan di antara tamu yang datang, aku lihat Nisa berdiri jauh di pojok. Datang diam-diam cuma buat ngucapin selamat. Dia tersenyum dan aku balas senyum itu. Senyum dua orang yang akhirnya benar-benar damai dengan masa lalu.